Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Bawaslu dimanapun saudara berada. Kembali lagi di dialog ngabuburit pengawasan kali ini dengan tema partisipasi masyarakat sebagai pilar utama pemilu. Saya Raditya Lintang Sasongko, Ketua Solidaritas Pengawas Partisipatif Sigap Bawaslu Kabupaten Boyolali, bersama dengan Bapak Muhammad Mahmudi selaku Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Boyolali. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Lancar ya puasanya? Pasti harus itu. Kalau soal puasa harus harus kita jaga betul itu. Masuki hari ke-22 nih ya Pak ya? Iya, hari ke-22. Saya akan sedikit mencuplik mengenai Sigap itu sendiri, yang mana Solidaritas Pengawas Partisipatif atau Sigap yang digagas oleh rekan-rekan alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif atau P2P di akhir tahun 2025 yang lalu, yang mana kami berkomitmen untuk meningkatkan nilai-nilai demokrasi serta pengawasan partisipatif dalam setiap gelaran pemilu maupun pemilihan di Indonesia. Nah, untuk ngobrol ngabuburit pengawasan kita, kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai partisipasi masyarakat sebagai pilar utama pemilu. Tentu ketika kita berbicara mengenai pemilu pasti tidak akan bisa terlepaskan daripada peran masyarakat, yang mana masyarakat menjadi salah satu elemen utama dalam kesuksesan pemilu dan pemilihan di Indonesia. Nah Bapak, seringkali kita mendengar istilah mengenai partisipasi pengawasan. Nah menurut Pak Mahmudi sendiri, seberapa besar Bapak pengaruh partisipasi masyarakat dalam pemilu itu sendiri? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu. Terima kasih Mas Radit. Jadi berkaitan dengan pengawasan partisipatif ya, atau yang lebih populer ya, partisipasi masyarakat ya, berkaitan dengan pemilu. Jadi sesungguhnya pengertian partisipasi masyarakat itu adalah keterlibatan masyarakat sebagai subjek dalam rangka mengawasi seluruh tahapan pemilu dan sekaligus juga mengawal proses demokrasi, sekaligus juga melaporkan ketika nanti dalam gelaran pemilu maupun pemilihan itu ada dugaan pelanggaran. Jadi sesungguhnya apa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat kita tempatkan sebagai subjek, Mas. Jadi masyarakat tidak kita jadikan objek tetapi subjek, sehingga menjadi pelaku utama dalam proses demokrasi. Sehingga ketika kita bicara pemilu, memang prasyarat untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, ya kan, yang bermartabat, itu salah satunya adalah dengan keterlibatan masyarakat. Semakin masyarakat itu banyak yang terlibat di sana, maka akan tinggi juga legitimasi hasil pemilu, termasuk juga kualitas demokrasi kita semakin baik. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, berarti masyarakat bukan hanya sekedar sebagai pemilih dan penonton saja ya Pak ya? Betul ya. Tapi juga masyarakat sudah seyogyanya berperan aktif di dalam menjaga dan mengawal demokrasi itu sendiri. Betul ya. Karena kita kali ini berhubung di bulan suci Ramadan ya Pak. Ya. Apakah ada nilai-nilai keislaman yang kemudian selaras dengan konsep pengawasan partisipatif gitu Pak? Oh ya. Jadi kalau kita tarik ya, apakah ada relevansi dengan Ramadan ya? Tentu banyak hal ya yang kita bisa ambil dari nilai-nilai dan spirit Ramadan ya, berkaitan dengan pengawas pemilu ya. Tetapi sesungguhnya kalau kita bicara partisipasi masyarakat, itu sesungguhnya akarnya adalah prinsip yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dalam Al-Quran itu Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ya 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi hendaklah ada di antara kamu segolongan umat, segolongan orang gitu, yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi konsep partisipasi masyarakat itu di sana kan ada ajakan, Mas, ya kan?
ada ajakan untuk kemudian misalnya mentaati aturan pemilu, kemudian mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, itu sangat relevan dengan apa yang saya sampaikan tadi di surat Ali Imran 104 yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kewajiban kita mengawasi ya partisipasi masyarakat itu tidak hanya berkaitan dengan ketaatan pada hukum ya, tetapi prinsipnya bahwa ini adalah prinsip-prinsip syariah yang harus kita tegakkan bersama. Jadi kalau kemudian relevansinya apa dengan Ramadan, apakah ada ajaran Islam berkaitan dengan partisipasi masyarakat, tentu ada. Bahkan ketika kemudian Bawaslu melakukan kolaborasi ya Mas, kerjasama dengan berbagai pihak, itu juga kita dalam rangka juga mengamalkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu kan disebutkan ada sebuah ayat, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan kerusakan ya, atau permusuhan. Jadi kira-kira seperti itu Mas Radit. Jadi memang relevan ya Pak ketika dikaitkan dengan nilai kebersamaan ya, tadi di surat Ali Imran 104 ya, terkait dengan ajakan untuk saling berbuat kebaikan gitu. Iya. Nah, tetapi ketika kita melihat kondisi per hari ini ya Pak ya, ketika di lapangan banyak kita temui masyarakat yang memang mereka cenderung acuh tak acuh terhadap partisipasi pengawasan. Iya. Mereka berasumsi bahwasanya ketika mereka melakukan pengawasan itu tidak ada keuntungan bagi mereka. Nah, mungkin tantangan terbesar apa ya Pak yang selama ini dan mungkin di masa yang akan datang khususnya bagi generasi Gen Z, Gen apa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, partisipasi pemilu ini? Oke. Jadi tantangan terbesar dalam rangka menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat tentu banyak hal. Salah satunya adalah literasi soal pengetahuan kepemiluan yang masih kurang ya di masyarakat kita begitu. Jadi berkaitan dengan misalnya bagaimana cara mengawasi pemilu, bagaimana kemudian melaporkan, ini kan hal teknis yang tentu masyarakat dari sisi pengetahuan mungkin kurang. Tetapi prinsipnya bahwa memang terjadi apatisme mungkin di masyarakat kita. Nah, apatisme terhadap pemilu, pengawasan pemilu itu disebabkan beberapa hal Mas Radit. Misalnya soal ini, soal mereka itu beranggapan bahwa suara saya ini ya kan itu tidak mempengaruhi hasil, atau mungkin laporan saya ke Bawaslu tidak ditindaklanjuti. Ini kan menimbulkan apatisme. Kemudian berikutnya misalnya soal dari sisi calon atau kandidat ya kan, mereka tidak sreg dengan kandidat yang ada gitu. Ngapain saya memilih, ngapain saya ngawasi dan seterusnya. Yang terakhir tentu ini berkaitan dengan hasil pemilu kemarin tidak memberikan dampak terhadap mereka gitu, kehidupan mereka, sehingga mereka timbul apatisme itu ya kan, apatisme terhadap pemilu dan pengawasan itu. Yang berikutnya ini masih ada sebagian aparat kita atau disebut dengan resistensi aparat ya Mas ya. Jadi di aparat kita, sebagian aparat kita itu masih menganggap bahwa pengawasan partisipasi masyarakat ini akan menghambat kewenangan mereka, sehingga ruang-ruang partisipasi masyarakat ini agak terhambat juga gitu. Kan tidak sedikit kemudian aparat kita yang kemudian memang masyarakat itu jangan sampai diedukasi gitu, jangan ikut ngawasi begitu, karena merasa terganggu, bisa jadi seperti itu. Nah, ini yang terjadi, kendala-kendala kita ada dalam rangka meningkatkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Jadi ada banyak ya sebenarnya terkait dengan upaya peningkatan partisipasi masyarakat ya Pak. Jadi mulai dari masyarakat yang apatis terhadap pemilu dan demokrasi ya, betul ya. Dan juga ada sangkut paut dengan aparat ya. Ya. Mungkin terakhir nih Pak, apakah ada pesan kepada sahabat Bawaslu khususnya generasi muda terkait dengan pentingnya partisipasi dalam pemilu maupun pemilihan? Ya. Jadi kalau kita bicara generasi ya, generasi milenial, generasi Gen Z, yang terakhir generasi Gen Z Alpha ya kan.
mereka itu sesungguhnya memiliki potensi yang luar biasa dan menjadi penggerak demokrasi ke depan begitu. Sehingga peran strategis generasi muda ini memang harus kita dorong menjadi pemilih yang kritis dan cerdas. Tidak cukup kemudian kita datang ke TPS memilih begitu, tetapi bagaimana generasi muda ini menjadi pemilih yang cerdas, Mas Radit. Pemilih yang cerdas itu indikatornya adalah mereka memilih dengan pertimbangan rasional, tidak transaksional lagi, tetapi sudah mengedepankan rasional, melihat visi misi calon, kemudian program kerja, track recordnya juga calon itu dilihat semua begitu. Sehingga harapan kita memang generasi muda harus menjadi pemilih yang cerdas. Karena sekali lagi pemilih cerdas, pemilih pemuda ini kan jumlahnya cukup banyak besok itu gitu. Termasuk bagaimana mendorong pemilih kita, pemilih pemula itu menjadi pemilih yang kritis, rasional. Kritis maksudnya apa? Kritis itu tidak hanya cukup dengan kita memilih dan memilah dan memilih begitu, tetapi kemudian bertanggung jawab sekaligus ikut ngawasi seluruh tahapan. Ketika kemudian terjadi dugaan pelanggaran, mereka memberikan informasi kepada Bawaslu, melaporkan kepada Bawaslu. Ini kan satu kritis yang dimiliki oleh generasi muda. Karena memang pemilih pemula itu kan memiliki karakteristik yang luar biasa, Mas, ya kan? Satu misalnya soal ini, idealismenya masih tinggi, ya kan? Yang kedua, terbuka, kemudian dekat dengan teknologi, kemudian yang terakhir ini belum terpapar dengan virus demokrasi, ya. Artinya masih begitu bersih lah, ibaratnya kertas itu masih putih, belum banyak orek-orekannya begitu loh. Sehingga harapannya pemilih pemula ini kita dorong menjadi pemilih yang cerdas sekaligus kritis begitu. Harapannya dengan pemilih yang cerdas kritis ini akan meningkatkan kualitas pemilu kita gitu, Mas Radit. Jadi dengan harapannya pemilih pemula, generasi muda, Gen Z, Gen Alpha, jadilah pemilih yang kritis, memilih secara rasional berdasarkan visi-visi, program-program begitu ya Pak ya, bukan asal transaksional saja. Demikian ngobrol diskusi terkait dengan ngabuburit pengawasan kita pada hari ini dengan tema partisipasi masyarakat sebagai pilar utama pemilu, yang mana dapat kita simpulkan bahwasanya masyarakat bukan hanya sebagai penonton dan juga pemilih ketika pelaksanaan pemilu maupun pemilihan, tapi juga masyarakat sudah seharusnya berperan aktif di dalam mengawal dan menjaga demokrasi, pemilu dan pemilihan di Indonesia. Dan pun tadi juga dalam nilai-nilai keislaman juga Pak Mahmud disampaikan terkait relevansinya dengan beberapa surat di Al-Quran seperti surat Ali Imran ayat 104 dan juga kepada generasi muda, Gen Z, Gen Alpha, jadilah pemilih yang rasional, gunakan hak pilih saudara sebaik mungkin, meskipun satu suara daripada saudara itu dapat mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan datang. Mari kita bersama-sama menjaga dan mengawal demokrasi, pemilu dan pemilihan di Indonesia agar tetap marwah daripada demokrasi di Indonesia tetap terjaga dengan baik. Sekian diskusi kita di ngabuburit pengawasan pada kesempatan kali ini. Bila terdapat kesalahan dalam tutur kata, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga ibadah kita diberikan kelancaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngabuburit pengawasan.